Selamat datang kembali di Masar Ngorta Season 2. Kalau kalian udah nonton di episode awal, pasti ngelihat itu agak baru sekarang loh. Karena kemarin biasanya Chris, sekarang diganti sama Tata. Kenalin lo namanya Tata. Karena Chris lagi sibuk ya. Lagi sibuk dia. Jadi harus digantikan. Banyak kerjaan Cadangan. saya. Ya, program must go on lah. ya. Walaupun kurang tapi insya Allah jadi. Jadi karena kita sudah punya pengalaman apa namanya? Kalau teman-teman dengerin di teman, seharusnya nggak asing lagi sama kombinasi Gus Hendra sama Tata. Ya betul. Betul banget Gus. Betul banget Gus. Kok lemas? Tak tanya-tanya nih, kok lemas ke Gus? Nggak lemas cu. Selalu tuh loh kalau Kan biasa gitu. Kalau syuting Ngorto tuh opening sama endingnya Gus Hendra tuh malah turun gitu loh. Gimana ya, kayak kaku itu rasanya loh. Kayak belum ada begitu banyak, kan baru 6 episode lah. Habis Iya itu sih. selang-seling waktunya itu kan lumayan lama. Lumayan lama, jadi semangatnya menurun. Nanti di tengah-tengah biasa kan menggebu. Iya. Nah pas closing lagi bingung apa yang harus orang rancang untuk closing kan gitu. Di situ letak kelemahan. Ntar dulu Gus, kok ada wasit gini nih? Ada wasit apa nih? Wasit badminton. Kok bisa wasit badminton? Wasit perdebatan. Beli Ya. apa namanya? Gitu. Gung Indra, namanya Gung Indra. Gung Indra. Ya, boleh Mungkin- dipanggil apa aja sih? Ya, mungkin teman-teman banyak yang tanya-tanya, siapa Gung Indra ini? Iya benar, pasti Kayaknya lah. nggak ada yang nanya. Pasti ada. Setiap Kalau ada lihat gini tuh dari awal tuh, nyembi tengah-tengah. ingin beli kan gitu biasanya. Iya. Ya. Ya, jadi Gung Indra ini advokat dan konsultan hukum. Dari bio-nya bisa kita lihat ya. Videonya, nah ini Instagramnya ada di @ag.indra.m. Zoom deh. Gede. Ya itulah. Gak apa-apa. Jadi beli Indra Mahendra SH, Sarjana hukum. sarjana hukum. Ini advokat dan konsultan hukum. Berarti ini belinya gini ya. Jualan apokat. Apokat. Iya benar. Jual jus advokat ya. Jokes, sebuah jokes. Ya. Pas gini-gini tuh lagi nyari-nyari apa deh ya biar lucu kayak gitu. Ya, masih nyari awal-awal. Nama baik. Wih, bahaya lah. Pencemaran nama baik lah. Oh ya, itu punya. Lagi berubah. Salah mencari gini. Soalnya ada usul. Bukannya Ada berubah. apa tuh? Nah, ini masuk ini bisa Kena undang-undang ini. ITE nih, undang-undang ITE. gitu ya. Tadi aku udah was-was nih pas belinya ngeliat YouTube kita, Gus. Ntar dia nyari-nyari yang mana nih biar bisa jadi gitu. Oh iya. Waduh. Benar. Tapi lumayan nggak tuh Ta, kalau jadi kasus lah. Apa tuh? Lumayan naik. Tapi takut. Tapi takut. Tenang, kita udah punya gini juga. Udah punya orang hukum juga Orang hukum juga. yang bakal menghandle. Berarti beli ini kerjanya sebagai konsultan hukum tuh di badan usaha atau Oh enggak. Sendiri. Ini profesional. profesional? Mandiri berarti. Mandiri itu sama profesional. Maksudnya ada dalam naungan apa namanya? Gitu. Oh, enggak. Kita mandiri lah. Nggak BCA ya? Ombe. Kebetulan juga saya mandiri. Oh. Ada yang mau nyumbang? Di sini Lestari. Masuk. Ngomongin merek biar disupport. Iya sih. Iya sih. Lumayan soalnya lu kecil kalau Apalagi ini udah ada warna-warna gini kan. udah kelihatan banget. Ini ya. Mana gitu. Udah kena warna-warnanya. Itu tuh berarti kerjaannya kan aku nih nggak tahu nih kalau advokat konsultan hukum tuh kalau secara mandiri itu apa aja yang dikerjain kayak gitu. Ya kalau senior kita kan kalian pada tahu yang gini-gini kan. Oh, yang gini. Oh, Kevin Aprilio. Kevin Aprilio. Ya kita kan sebagai lawyer lah. Iya. Sebagai lawyer kebetulan aja sih jadi lawyer ya. Terus yang kita kerjakan ya untuk sekarang yang saya kerjakan ini lebih ke apa namanya pribadi permasalahan hukum masyarakat gitu teman-teman. Oh. Jadi lebih ke sana. Kalau untuk perusahaan masih sedikit lah. Iya. Oh. Kalau misalnya ada perusahaan yang mau meng-hire kan lumayan juga. lumayan ya. Iya. Masih muda baru 2 tahun. Baru Jadi- 2 tahun di lawyer ya. Oh. Baru disumpah.
Kasusnya apa aja biasanya tuh beli kalau boleh tahu? Kalau di Bali ya kebanyakan tuh Iya. apa? Yang beli tanganin lah. Oh, yang Yang sudah pernah ditangani gitu. yang sudah pernah ditangani kebanyakan di perdata ya, perdata pidana. Kalau perdata lebih ke kasus pertanahan. Oh. Ya, iya, ada iya. perceraian juga. Katanya orang Bali itu kayak sama tanah. Iya, ya. banyak tanahnya. Jadi tanahnya, ributnya lumayan Iya, juga lumayan mungkin juga. sering terjadi ya. Ya karena banyak juga ya ininya, apa namanya, kasus-kasus tanah itu karena kebanyakan masyarakat itu kurang ini sama perjanjian jual beli Iya, iya, iya. mungkin kan. Ini ya surat-suratnya. Iya benar. Terus banyak juga yang kasus waris juga. Apa waris? Waris. Oh. Waris tanah Warisan. sama saudaranya kan. Dulu netein bareng habis Ya, itu. habis itu karena gara gini megarang kan. Padahal tanah tuh bisa dicari ya. Iya. Padahal kan juga dia punya tanah sendiri kok. Iya 2 meter ya. Iya. Kanggu. Cukup 2 meter cukup. Dipakai bareng-bareng ya kalau di Bali. Gini biasanya bonusnya Nissan. Nissan sehari ya. Bukan Nissan mobil ya. Nissan Sabian dong. Ya, oke. Berarti itu beli ini masih di gini ya, perorangan kayak gitu ya, enggak yang di hire satu perusahaan. Kalau apa tuh konsultan hukum tuh kalau di hire Firma Iya. ya, firma. ya enggak, maksudnya kayak misalnya, Konsultan hukum. Oh, konsultan hukum. masa nih nyari ntar beli bisa nyari klien lagi gitu apa? Iya harus- bisa. Oh. Bisa. Jadi memang kalau sekarang sih ada satu kementerian sih yang meng-hire, Kementerian PUPR yang di Sanur, yang di bagian pemilihan jasa konstruksinya. Nah, saya juga di situ ngantornya dan di luar itu juga ngambil job-job yang lain gitu. Oh. Berarti itu sistemnya kayak kalau ada masalah baru terjun atau emang standby untuk Kita standby yang kalau yang di kementerian. Kita standby karena Saya takutnya ada kesalahan di tengah-tengah biar langsung bisa betul. Jadi diapain. di apa namanya? Di itunya apa namanya gitu. kayak supervisor peraturannya lah lah. juga jadi hitungannya. Bisa dibilang gitu, tapi kita ini membacking ininya, peraturan-peraturannya. Oh. Karena kan kementerian itu banyak banget ya peraturannya, dari peraturan presiden, undang-undang segala macam itu banyak banget. Karena disitulah kadang terjadi kesalahan menafsirkan. Ya, salah tafsir kan sering terjadi. Betul. Benar. gitu. Kayak kadang baca aturan-aturannya tuh kayak Rancu. lagu tuh loh. Kenapa tuh? Ini gimana nih maksudnya? Ya, Gitu. jadi Bisa- penafsiran bisa. sendiri dipakai, padahal Kan maksudnya nggak belum bisa tentu kayak itu. langsung straight ngasih tahu orang tuh, ini tuh aturan yang ini tuh tentang yang ini ya. Iya. Gitu. Nggak se-straight itu bahasanya gitu. Ya, Itu sih. ya begitulah. Kebanyakan ya begitulah pekerjaan lawyer ya. Kita baca aja kerjaannya. Ngafalin pasal. Kalau ngafalin sih nggak terlalu ya. Jadi kan kebanyakan orang bilang kalau orang hukum ngafalin pasal Iya, itu iya. begitu banyak. Ya nggak begitu juga. Masih kita bisa baca gitu kan. Kalau kita sering menangani kasus otomatis hafal Hafal. juga. Oh ya. Berarti indikator hafal tuh belum tentu jago berarti kan. Memahami sih lebih baik. Iya. Itu lebih baik kan. Bukan Oh. menghafal. Berarti masalah apa tuh? Masalah masuk baru dicari ini pasalnya pasal berapa kayak gitu. Ya setidaknya kalau kita kan udah kuliah ya. Ya. Artinya ada permasalahan dari klien itu apa, kita udah ada gambaran gitu. Kira-kira Oh ke sini, ini di kira-kira sini. ke Oh dia sini. salahnya di sini nih. Kenapa jadi permasalahan? Oh di sini nih permasalahannya gitu. Jadi kebanyakan itu. Dan kita tugasnya ya memberikan nasihat hukum, terus memberikan pendampingan kalau memang harus menuju ke apa? Ke pengadilan atau ke kepolisian ya itu tugasnya lawyer lah. Pernah dapat kasus gini nggak beli? Kayak sengketa tanah dari Banjar A ke sama Banjar B gitu kan biasanya. Kalau Banjar sih Banjar A sama Banjar B belum ya. Kayak desa-desa. Cuman kalau satu Banjar permasalahan ngerebut tanah dua desa gitu istilahnya. Di tanah punya Banjar, bukan punya pribadi. Tapi kadang kalau nggak diurusin sama Banjarnya ada beberapa oknum yang menggunakannya. Iya kan Yang karena masang patok manual. Iya. Tiba-tiba udah dipatok. kadang terkadang Banjar itu juga ini apa ya, dibilang lepas tangan enggak, cuman enggak mau
apa namanya gitu ya. Terlalu menghandle ya. Iya, memihak ini Iya, gitu iya, nggak mau. benar. Yang penting kan kalau tanah ayahan desa itu yang penting ada yang ngayahin. Kalau bahasa Balinya itu ada yang apa ya? Ya nempatin lah ya. Iya kan, Yang nempatin kasarnya. terus Kalau ada ikut acara di gotong Banjarnya, royongnya ikut, ke gitu. Ya. ke pura segala macam. Nah, itu aja sebenarnya entah siapa yang menguasai gitu. Kadang Banjar itu nggak sejauh itu ikut campurnya. Makanya ada beberapa pihak juga membawanya ke pengadilan gitu supaya lebih jelas. Iya. Karena yang kemarin saya tangani sih karena memang dia di Banjar dia mentok, sampai di Pemda pun dia mentok. Jadi mediasi udah nggak bisa gitu. Oh. Ya, mau nggak mau harus ke pengadilan. Pengadilan. Cari kejelasannya ya. Betul, mencari Biar kejelasan. clear lah cepat masalahnya. Kepastian hukumnya. Kita mundur ke belakang dikit Beli. Tadi kan kita udah ngomongin profesinya Beli sekarang nih. Nah dulu kan memutuskan untuk kuliah hukum tuh gimana tuh? Adakah kayak kan biasanya ada orang-orang nih saya mau kayak bapak saya gitu. Saya mau enggak. seperti orang nih karena saya terinfluence banget sama orang ini sampai saya kebawa pengen jadi Saya pengen bisa gini-gini juga. ya atau apa kayak gitu alasannya ada nggak? Atau memang go with the flow ya? Iya, ya sebenarnya nggak ada ini ya. Kemarin ya kalau kita saya inget-inget, saya kebetulan lulusan di Jakarta di Universitas Pancasila di Jakarta. Nah memang kenapa harus ke hukum juga nggak sengaja juga gitu. Karena kemarin itu ceritanya pas saya lagi nyari-nyari kampus, hujan di Jakarta, hujan mampir gitu, bukan mampir, neduh di Halte. kampus itu. Enggak. Ceritanya Langsung di halte. Kayak Korea-Korea gitu. jadi nggak ada romantisnya sih. Ya jadi neduh di situ, habis itu pas banget di depan lobinya kan. Ya udah masuk, ngambil brosur. Ya udah masuk di hukum aja sih. Rencana kan awalnya ke sospol, sosial politik gitu. Tapi karena males juga tes-tesan lagi kan, mendingan pakai nem. Abis itu langsung daftar, terus diterima. Itu telepon ke Bali, saya kuliah di Pancasila aja gitu. Oh. Ya Tapi udah. sebelumnya rencananya mau kuliah di mana tuh? Nggak ada, kita Oh, emang Ini aja, emang Iya. modal lagas aja. ya lagas saja, makanya pokoknya merantau lah. pokoknya di Jawa gitu loh. Nah, Berarti tamatnya tahun? tahun 2015. Kakak kelas nih, Gus. Terakhir tahun udah. 2016 gitu. Oh iya 2016. Apanya? Beda Tamatnya? setahun, ya. Tamatnya apa masuknya? Tamatnya. Tamat kuliah. Beda tahun. Beda setahun. Beda setahun. Kalian kuliah di mana? Kalau aku Enggak, di jurusannya deh. Kalau fotografi. Oh, fotografi. Oh, pantesan ya. Keren. Fotografi. Ini kesehatan. Ya. Kesehatan. Yang melenceng jadi masuk ke dunia kreatif. Gitu ya, Gus ya. Enggak apa-apa, itu kan Yang penting ada jalannya Beli ya. saya juga kreatif dikit. Anjir. Ngomongin melenceng-melenceng ini kan dari hukum nih. Ya. Menjadi membangun apa? Adalah sesuatu yang dikelola. Sekolah kayak yang beli punya yayasan. Ya. Yayasan. Sebelum yayasan sih saya mengelola diri saya sendiri dulu. Contohnya itu seperti apa? Contoh sederhana mengelola diri sendiri itu seperti apa Beli? Coba. Ya, mengelola hati, pikiran. Kalau anak muda kan jangan sorry ya, saya udah nikah sebenarnya. Oh iya, enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Jadi nggak termasuk anak muda. Masuk, tetap masuk. Di bawah 40 lah. Kalau standar HIPMI masih kalau 30 itu masih muda. Oke. Ya begitulah kita mengelola pikiran. Anak muda kan harusnya mengelola pikiran, artinya cari ya ide-ide kreatif kayak kalian inilah. Kalian terus hal-hal yang positif ya lebih ke sana. Kan gitu tujuannya kayak Dan ini berbagi ya. kayak tempat kayak gini kan biasanya kalau negatif biasanya pakai tempat Ini, begitu ya. Tempat begitu, begini Ukupan. Cukup itu Iya, gini. Cukup tuh kalau Biasanya masak di dalam
Tidurnya di luar. Bisa di dalam, tidurnya di luar benar. Mau keluar di dalam apa di luar kan gitu. Caca. Kalau keluar di dalam tuh maksudnya kalau dari kamar kan keluar tuh masih ruang tamu. Iya, Keluar di benar. dalam gitu. Benar. Selalu bisa menyelamatkan lu. Ngelesnya pinter ya. Iya. Udah terbiasa. Udah terbiasa. Soalnya dulu pengalaman waktu kecil tuh adalah melatih diri dengan kebohongan. Wadaw. Berapa bayar SPP? 150 padahal 5 ini. Iya. 100% lu. 100% Itu kayaknya bukan kebohongan ya. Itu lebih ke kreativitas ya. Guys. Itu bukan korupsi ya. Itu uangnya macam-macam. Nggak, maksudnya diminta 150 ternyata dipakai beli buku pakai. Iya. Buku pakai, Beli seragam lagi. beli seragam lagi. Soalnya kan Tapi- apalagi waktu SD tuh kan zamannya celana biar di bawah lutut lu biar kayak ya segini biar bisa beli celana sendiri lu minta uang SPP lebihan gitu. Habis itu apa beli kok yang kegiatan yang sedang dilakukan sekarang? Kebetulan setahun ke belakang ini mendirikan yayasan. Nah, Kan mendirikan benar tadi. yayasan. Bener, yayasan. Cuma kita sekarang belum tahu yayasannya ini bergerak di bidang apa. Ya, yayasan kita dirikan tahun 2020. Baru tahun lalu ya. Ya, tahun lalu 29 Juli. Jadi bulan depan ini. Oh, ini rilisnya kan bulan depan. Masa sih? Iya. Iya. Ya si awal bulan depan. Tanggal berapa ulang tahunnya? 29. Wih, selamat ulang tahun. Ya. Buat nama yayasannya apa? Oh, kita. Selamat ulang tahun. Siapa namanya yayasan? Apa namanya? Maunya kan dirahasiain dulu tanggal 29 biar diundang lagi gitu. Oh, nggak nanti bisa sekalian bikin konten tanggal 29 gitu. Kan potong bagian itu, jebret. Tanggal 29. Upload di tanggal 29. Ada Nama yayasannya beli? yayasannya namanya Bahtera Bina Bineka. Bahtera Bina Bineka. Tahu nggak? BBB apa tuh artinya? Bli? Bukan bintang biasa. Kalau BBB tahu. Tak kira tahu artinya Bahtera Bina. Bahtera bintang biasa. Bahtera Bintang. Ya. Ya kalau Bahtera itu kan perahu ya. Ya. Kalau Nabi Ship. Nabi siapa? Nabi Nuh ya. Iya. Nabi Nuh namanya kan bahteranya Nabi Nuh. Nah, itu perahu atau tempat. Terus bina itu ya membina Iya, gitu. membina. Ada pembinaan, terus bineka itu keberagaman. Keberagaman. Jadi kita niatnya yayasan ini sebagai tempat untuk pembinaan semua keberagaman gitu. Karena kita bikinnya yang holistik, artinya menyeluruh gitu. Kita nggak bikin satu bidang ini, bidang itu. Yang nggak. terfokus itu aja gitu. Cuma kita bikinnya menyeluruh, dari alam ada, kita dari untuk kesehatan juga ada, terus pendidikan ada, untuk pembinaan UKM juga ada. Nah, jadi supaya semuanya itu bisa kita kita jamah satu-satu gitu. Tapi bukan berarti kebanyakan program kita nggak ada fokus, enggak. Kita memang tetap punya program prioritas supaya satu ini berhasil, nanti yang lain pasti mengikuti. Iya, ya. Gitulah sih kebanyakan. Yang sekarang difokusin Yang sekarang difokusin di pendidikan. Pendidikan. Yang lain ya kita tetap jalanin, cuman porsinya berbeda kan gitu. Ya. Nah, di pendidikan kita fokus ke pendidikan pelatihan kerjanya untuk disabilitas. Oh, spesial. Maksudnya kayak fokusnya untuk disabilitas. Untuk disabilitas. Karena di Bali kan belum, kalau sekolah disabilitas banyak. Di Kayak SLB itu. di SLB di apa namanya tuh Wangaya tuh ya? Ya, SLB itu banyak kalau di Bali. Cuma setelah SLB mau kemana? Oh, SLB itu setara apa ya? SMP, SMA? Kita nggak bisa menyetarakan begitu, Oh, gitu? karena umur 30 tahun Oh, iya. kadang juga pemikirannya masih 5 Nah, itu tahun gitu loh. Jadi makanya adanya SLB tipe A, tipe B, tipe C kan gitu. Oh. Itu tingkatannya. Tipe. Iya, Ini tipe-tipenya. pokoknya mungkin banyak yang nggak tahu Nggak loh. paham, ya, Dan saya juga tidak mengerti loh, maksudnya ternyata Ya, ada Tahu SLB. sih ada sekarang SLB. Iya, tahu, tapi cuma kan untuk detail apanya, ya, itu nggak tahu. kurang tahu. Jadi ya setahun ini kita nyari observasi lah.
cari-cari informasi tentang disabilitas itu kayak gimana gitu ya. Mungkin informasi saya tuh nggak valid banget, nggak banyak banget. Jadi masih ada banyak sih teman-teman yang memang menekuni disabilitas, artinya bukan menekuni disabilitas ya. Yang intuit lah di sana ya. ya. Benar, disabilitas itu ya informasinya lebih banyak lagi gitu. Dan saya lebih ke bersinergi dengan mereka Ya, itu. karena nih kalau ngomong itu berarti kan di yayasan tuh terdiri dari beberapa orang lah ya. Jadi beli yang memang di bagian hukumnya mungkin itu jadinya. Kebetulan saya ketua yayasan dan pendiri. Wah, anjay, keren. Saya ngobrol sama ketua yayasan. Ya, saya juga ikut. Kayak milestone dalam hidup Ya. sebuah milestone. Kalau jarang loh maksudnya. Ya, tapi kalau Hitungannya kan seumuran kita nih. Ya. oh ya, Bisa bikin enggak kan tinggal Satu beda tahun ya? setahun kan. Beda setahun. Beda setahun hitungannya masih satu angkatan lah. Hitungan satu angkatan tuh 5 tahun ke atas atau 5 tahun ke bawah itu. Iya. gitu lah kita angkatan. SD standarnya loh. Ya SD itu udah standarnya. Iya, benar-benar. Tapi Iya. kita lihat juga 2020 tuh menelurkan banyak usaha-usaha Iya. yang bagus, pergerakan-pergerakan yang bagus juga ya dari anak muda, apalagi di balik kemarin tuh kayak Dung Sri itu juga kan. Ya yang bikin rumah lentera. Rumah Lentera tentang Apa namanya? apa tuh? Mental. mental Mental health. Ya. Itu tuh di 2020 juga. Oh ya? Ya baru bikin 2020 Terus kemarin. tahun juga jalan gitu. Berarti Sepertinya kita jodoh ya. yes. Tapi Mungkin nggak dipertemukan. Nah, mungkin kita adalah perantara. Nanti ini aku ada nih gini mau kerja sama. Jadinya aku dan kamu terpisahkan satu episode. Bisa satu episode bener. Aduh, maaf istriku. Nah kan sama-sama iya ya, sama-sama Iya. institusi lah gitu. Dan itu kayak bagus juga ya, nggak apa tuh kondisi sekarang tuh nggak Tidak menghambat untuk menciptakan ya, sesuatu lah. menghambat semangatnya untuk menciptakan sesuatu. Kalau bercandaan kita kan gini ya. Kalau waktu ngedown karena pandemi kan, jadi kan banyak yang kere kan. Asli. Ya, setelah kita kere itu pasti aktif. Iya. Makanya Iya, banyak yang orang kreatif. kreatif. Iya. Ya. Karena kere aktif. Aktif benar. Karena gini banyak waktu luang. Luang. Enggak, biasanya yang kayak gitu kan lah apa kayak ini itu selalu berpikir loh dia otaknya loh muter. Tapi juga kadang tuh ada yang kayak apa tuh pas sebelum kondisi kayak sekarang itu karena mereka sibuk sama kerjaan nggak jarang ngumpul sama teman kayak gitu kan. Jadi obrolan-obrolan baru tuh jarang terjadi ya. Pas sudah kondisi gini kan awal-awal kita dilarang untuk bertemu, habis itu udah mulai di akhir-akhir itu kan udah mulai sering aduh kemana deh ya, mulai kangen gitu kan, mulai kangen. ya jangan ngertona gitu. Waktu beda ilwong gitu ya. Ilwong. Ayo nak yuk gitu. My gas. Gas. Gimana terus ceritanya beli awalnya sampai apa namanya? Kalau- terbentuk lah BBB. Sebenarnya semua kayaknya hidup gue tuh kayak nggak sengaja semua ya. Jadi Oh, ini nggak sengaja juga. dulu tuh pas kuliah ada satu keinginan memang. Jadi saya tulis mau bikin yayasan gitu. Terus mau jadi pengacara gitu. Itu taruh di bawah bantal nggak? Enggak di buku diary lah. Oh. Dulu kan ada diary. Kayaknya jadul banget gue. Jadi kayak gitulah, ada buku yang Buku sakti lah, mana-mana dibawa ya. buku sakti. Di tas dibawa terus gitu. Habis itu tulis bikin yayasan, tapi nggak tahu kapan ya. Nggak Dan tahu belum kapan. spesifik yayasan apa? Belum ada, pokoknya bikin gitu aja gitu. Karena kebetulan dulu di Jakarta saya sempat masuk ke komunitas itu di bidang pendidikan juga, lebih ke pendidikan anak-anak kolong jembatan. Oh, tak kira anak-anak sendiri. Enggak, bukan. Enggak. Itu kan mampu semua. Gak usah lah kita bahas itu nggak. Jadi anak yang di bawah kolong jembatan itu lokasinya di Slipi. Diselipin. Di Jakarta, di Slipi. Nah, namanya tuh komunitas apa ya? Serdadu Kumbang. Gitu lah. Model-model begitulah. Jadi kita di situ setiap hari Jumat gelar terpal di bawah jembatan, gelar terpal. Habis itu kita panggil anak-anaknya. Kita belajar di situ, belajar calistung segala macam gitu. Jadi itu kita rutin kita adakan, terus juga ada jambore juga dari Sahabat Anak Indonesia itu ngadain jambore setiap tahun. Jadi semua anak-anak di anak jalanan gitu yang termarginal itu
dikumpulin. Yang kemarin yang sempat saya ikuti itu di Ragunan. Mm-mm. Bukan di taman ininya, bukan apa namanya? Iya, daerah Ragunan ya. Daerah Ragunan, bukan di Taman Satuan, bukan. Di Ragunan situ, jadi dikumpulin semua teman-teman, adik-adik di situ. Nah kita kemah lah, tiap sore adain acara, nyanyi lah segala macam, kayak orang pramuka dulu lah, gitu. Jadi diberikan keceriaan mereka, dan di situ banyak juga sih permasalahan pro kontra pun banyak gitu, apalagi dengan masyarakat yang memang nggak punya gitu, nggak berada. Kadang kita masuk ke kolongnya jembatan itu miris saja lihatnya. Jadi satu keluarga berapa orang gitu. Jadi ada yang mungkin ada yang PSK juga yang gitu. Terus ada yang pesek juga ada. Terus ada teman-teman yang pemulung banyak, adik-adik yang pemulung juga banyak gitu. Dan di situ juga saya menemukan permasalahan mereka itu nggak didata. Jadi nggak punya akte kelahiran. Berarti statusnya dia nggak tahu orang mana gitu ya jadinya? Nggak ada. Orang Indonesia pun bukan. Ya nanti kalau misalnya dia ngambang di kali meninggal, nggak ada yang tahu. Ya, itu anak siapa? Ya nggak ada ininya, karena mungkin ya bapaknya nggak tahu siapa, nggak ngerti lah. Gitu di kadang-kadang juga yang kayak gitu kan kayak ditinggal sama orang. Iya, dibuang di situ. Dia dititip tiba-tiba ditaruh di depan rumah kan kayak di film-film tuh loh kan Kayak Jojo. Ya kayak Jojo gitu misalnya kan. Bu, ini Jojo, Bu. Jojo apa? Joshua. Iya. Jojo, Bu, buka pintunya, Bu. Padahal dia orang kaya. Padahal dia orang kaya ketuk. Berarti anak-anak yang di bawah kolong itu orang kaya semua sebenarnya. Bisa jadi kan kita nggak ada yang tahu gimana backgroundnya mereka. Mungkin. Nggak tahu juga ya. Satu nama kaya. Berarti itu mengikuti komunitas itu Langsung terbawa juga jadinya kan. Mengikuti itu tuh pas masih kuliah aktif, jadi hampir 3 tahunan lah ikut itu. berarti baru awal-awal kuliah banget tuh ya. Ya, awal dia. Semester 3. Karena dari UP ke Selipi kan lumayan jauh ya. Jadi setiap sore jam 2 habis kuliah berangkat ke sana sama teman naik motor. Habis itu belajar calistung atau belajar gambar atau nyanyi kayak gitulah. Ya, teman-teman di komunitas juga asik-asik ya. Karena mereka itu kadang juga kita kepikiran gitu loh. Kok bisa ya? Ini ketuanya perempuan dan memang dia yang mencetuskan di awal dan biaya semua dia yang handle. Dia yang handle. Padahal kalau Kak Fitri ini, kalau dia dengar ya, namanya Kak Fitri, Kak Fitri. Jadi beliau itu bukan orang yang berada, enggak, sama aja. Tapi niatnya, makanya keren banget lah itu orang gitu loh. Hidup bermodalkan ketulusan. Benar. Jadi dia menyisihkan gajinya. Saya nggak sempat nanya sih biaya dari mana gitu. Mungkin ya dari gajinya ya, mungkin disisihkan sama dia atau enggak dari teman ke teman, mulut ke mulut. Ada crowdfunding mungkin kan? Iya, gitu sahabat. Berarti Kak Fitri ini banyak gini dong pengaruh dong sama yayasannya sekarang, artinya secara influence gitu ya? Mungkin sih ya, mungkin. Jadi mungkin dari situ saya jadi nulis mau bikin yayasan. Saya bikin yayasan. Akhirnya ketemu sama, udah di Bali nih, udah baru-baru ini 2020 ketemu sama Rabina Oversteeg. Bahasanya bahasa Belanda tuh. Siapa itu? Jadi saya sering dia Indo. Iya, Campuran. Namanya Rabina Oversteeg. Kalau saya panggil itu Oma Rabina. Oma Rabina. Ya. Jadi datang ke rumah, dianterin sama kakak, mau ngobrol-ngobrol kan. Habis itu sampai di rumah kita ngobrol satu visi misi, kita brainstorming gitu. Oh ya, kita mau bikin yayasan. Saya mau bikin yayasan, kata dia gitu. Oh, berarti sama dong kayak, karena keinget lagi sama tulisan itu gitu. Ya, saya ceritakan lah, saya pernah nulis begini. Nah, disitulah kita bentuk satu yayasan gitu. Jadilah yayasan ini. Ya, yayasan ini terbentuk. Jadilah yayasan
Yayasan itu Bahtera Bina Bineka yang akan berulang tahun 29 Juli 2021. Yang ke satu tahun ya. yang ke satu tahun. Untuk Sekarang ngucapin untuk Yayasan Bahtera Bina Bineka. Selamat ulang tahun yang pertama. Semoga sukses selalu. Iya. Dan bisa apa namanya? Visi misinya semua terjadi. Benar banget. mudah-mudahan saya membawa amanah. Benar. Berarti ini fase yang sudah dihadapi oleh BBB. Ya biar gampang lah BBB. Ingetin Bahtera Bineka apa Iya. Bina dulu gitu. Bahtera Bina. Yayasan yang beli ini udah sampai mana nih perjalanannya dalam 1 tahun ini, progresnya lah. Oh iya, kalau 1 tahun ini kan seperti yang saya bilang tadi itu kita masih dalam segi apa namanya mensurvei lah, observasi. Kita lihat dulu apa sih kebutuhan masyarakat itu bagaimana, dan kita sinkronkan dengan program yang memang kita buat di akte pendirian kan. Nah itu tadi kayak UKM, yang UKM itu lebih ngena sih sebenarnya kemarin karena di masa pandemi itu banyak banget teman-teman yang dipecat kan, yang diberhentikan Dan akhirnya buat usaha sendiri ya. Iya, akhirnya dia bikin usaha kayak buka warung kecil lah, buka nasi jinggo, Jual rujak yang jual isi- lara, apa namanya? Isi bon cabe. Rujak apa? Rujak Thailand tuh, rujak apa kadang-kadang itu. ya kayak gitu. Jadi kemarin sempat kita bantu juga teman-teman itu dalam pendanaan modal, nggak besar-besar sih, kecil-kecil aja. Yang penting bisa jalan lah. Betul, yang penting buka dulu gitu. Soalnya kan sama-sama merana lah kita pada saat itu. Lokasinya di mana beli kalau boleh tahu beli? Kalau sekarang base campnya kita di Sedang. Oh di Sedang. Sedang, tahu Sedang? Tahu dekat rumah. Di mana rumah? Di Dharma Sabo ya. Oh, ada Sabun dekat di Sedang di Jalan Kerasan. Jadi di situ ada agrowisata. Nah kita juga kerjasama dengan pihak agrowisatanya juga. Kita dikasih tempat untuk base camp di situ. Nah kita jalankan program-program bareng sama teman-teman di agrowisata Alam Bali namanya. Bisa jadi ini juga ya, bahan percontohan juga mungkin. Ya di situ ada satu warung namanya Warung Tenjati. Satu warung itu memang kita bikin kerjasama dengan pihak agrowisata dalam permodalan dan pengelolaannya kita bikin bareng gitu. Jadi Warung Tenjati itu warung-warung snack ada dan sama bakso sekarang. Boleh mampir ke situ ya. Yuk kapan-kapan kapan-kapan. guys. Ngevlog kali ya. Iya. Halo guys. Kita lagi ada di warung apa namanya? Warung Tenjati. Warung Tenjati. Kapan-kapan kita kesana, kalau nggak kayak jalan-jalan kuliner. Benar kita jalan. Iya kuliner sambil kita jalan-jalan di pinggir-pinggir apa? Mau dianterin nanti sama belinya nanti. Oh iya boleh. Oh, Di situ kan masih apa namanya? Masih sawah. benar. Jadi hamparan sawah, jalan-jalan di situ, olahraga pagi-pagi boleh. Kayaknya anak muda nggak bangun pagi. Tuh bangun pagi saya. Bangun pagi saya. Kalau saya jam 5 sama jam 6, tapi bangunnya jam 8. Enggak, kalau misalnya Mani ada syuting nah jam ini bangun pagi. Jam berapa jadwalnya segitu kita bangun. Oh iya ya duit nih. Kalau kosong ya siangan lah. Kalau nggak tahu ntar kalau udah beristri kan siang-siang. Bangun ya. Ya gitulah. Kalau mau bergabung tuh gimana beli? Maksudnya kan kayak tadi tuh ada cerita kalau teman-teman yang di PHK gitu. Habis itu mau gabung ke yayasan itu apakah bisa atau kayak gimana sistemnya atau Nggak, sama sekolah atau gitu tuh? Kalau gabung ke yayasan kita bebas-bebas saja. Jadi kita itu lebih ke bersinergi gitu, nggak ada catatan oh lu anak yayasan ini nggak. Jadi gini, misalnya teman-teman di sini punya kegiatan apa, punya apa maksud apa, tujuan apa, nanti ketemu sama kita yayasan bisa nggak nih kita kerjakan bareng gitu loh, proyeknya gitu, collabs gitu. Kita bukan ngumpulin volunteer banyak nggak. Jadi teman-teman volunteer itu yang ada kreativitas, ayo kita kerjasama apa yang bisa kita kerjakan gitu. Jadi nanti kegiatan itu
berjalan itu karena memang ide dari teman-teman volunteer, bukan ide dari kita aja. Iya, iya. Yang penting kan sejalan gitu loh. Makanya kita lebih ke sana programnya gitu. Jadi biar enak aja. Jadi kalau mau itu kontak-kontak langsung di IG atau Iya, gimana gitu? boleh kontak di IG. Yayasan kan punya IG juga. Namanya? @Bahtera Bina Bineka. @Bahtera Bina Bineka. @Bahtera Bina Bineka. B. Mau ngejar panjangan. Kalau Bahtera yang pertama itu nggak pakai BH. BA. Yang terakhir baru Oh, Behinekanya baru. Binekanya baru pakai BH. Oh, Bahtera. Bahtera. Bah apa bah? Bah. Bahtera Bina Behineka. Nah, pakai BH ya. Ingat pakai BH. Ya, ingat pakai BH, bener banget. Dan selain UMK yang ini kan tadi dalam UMKM-nya udah, habis itu selain itu apa lagi Anda? Pendidikan tadi udah kan. Pendidikan yang kita prioritaskan. Kayak yang kemarin kita masih observasi di sampah juga, sempat kita observasi yang sama teman-teman di Get Plastik. Oh, itu yang enggak plastik. Getplastik.id yang di Belumbungan tempatnya. Jadi teman-teman Get Plastik itu keren juga ya, bikin plastik itu jadiin bahan bakar. Jadiin solar, terus bensin sama gas. Mesin, dalam satu mesin dimasukin plastiknya. Tapi plastik yang udah nggak produktif, artinya Udah nggak bisa di- dijual. ya. Kalau botol kan masih bisa ada uangnya tuh. Jadi bukan yang itu, tapi Kresek lah ya, kresek, benar, plastik kresek yang nilai jualnya udah nggak ada lah. Itu yang udah dibakar. menanam di tanah lama lu, ya kan? Tapi itu udah gini nggak sih? Kayak itu baru pengembangan aja, bukan yang Get Plastik itu. Kayak Yang Get Plastik itu, yang setahu saya kemarin diskusi sama mereka itu udah lama sih ya. Udah lama, mereka juga dari Jakarta awalnya bikin pergerakan itu, tapi sekarang dia base campnya di Bali. Karena dia melihat Bali itu sebagai percontohan di Indonesia. Maksudnya yang disorot dunia kan Bali. Oh, iya. Kalau sampah di Bali itu berserakan gak jelas, ya kasihan lah kita. sama Indonesia tercoreng. Iya sih. Ya begitu, makanya itu tujuannya dia, kenapa base campnya di Bali gitu. Jadi keren lah, nanti undang aja teman-teman Ya Get nanti Plastik. kemarin kan udah kita ngundang daur ulang pakai kain tuh, upcycle. Upcycle. Ini sekarang Yang dari plastiknya. dari plastiknya, coba nanti Iya. lah. Itu kan tadi beli bilang kayak yang pendidikan tuh yang diprioritaskan. Maksudnya yang diprioritaskan gimana? Nah, jadi kalau yang prioritas kita di pendidikan itu artinya sekarang nih ketemu sama teman-teman yang memang dia ada concernnya di pendidikan. Terus jadi dia ngasih pendapat begini, oh ya boleh deh kita kerjakan gitu loh. Kayak yang saya bilang tadi itu. Jadi dia punya ide begitu, ayo kita kerjakan kalau memang kita bisa kerjakan bareng gitu kan. Nah, makanya kita bikin silabusnya, bikin programnya, terus bikin proposalnya kayak gimana. Jadi sebelum kita menjadi sebuah sekolah atau kampus disabilitas ini, kita mau roadshow dulu ke ke kabupaten. Roadshow-nya itu kita ngasih pelatihan, kayak seminar lah. Sekaligus jadi pengenalan juga kan buat Betul. mereka kan. Kita nanti ke kabupaten A gitu misalnya. Nanti kita di situ seminar sama teman-teman disabilitas. Di samping kita ngasih pendidikan atau pelatihan. Di situ juga kita menyerap apa sih yang dia inginkan, mau jadi apa gitu. Setelah lulus dari SLB itu dia mau jadi apa gitu. Karena kan sekarang itu lulus dari SLB kadang bingung mau ngapain. Ya. Karena yang dikasih hanya mungkin dasar aja kan. Nah, di pendidikan ini yang kita programkan ini, kita akan ngasih pelatihan manajemen perkantoran. Jadi kayak Microsoft. Itu yang memang wajib ya kayaknya sekarang, bahasa Inggris, Microsoft. Nah, itu yang kita kasih, dan kita kasih sertifikat internasional lah. Oh, internasional. Untuk itu ya, Microsoft Office ya. Oh. Nah, begitu. Itu sih juga yang dulu pernah sih kayak pas lewat depan SLB itu, kalau udah taman dari sini tuh mereka nih kemana ya gitu, pernah mikir kayak gitu Iya. sih dulu.
Yang Apalagi memang- dulu kan. Padahal pemerintah sekarang kan udah memberikan persentase bagi perusahaan itu. Ya harus ada beberapa. Benar, yang disabilitas memang diterima. Nah, kuota itulah yang mau kita Maksimalkan. betul kita maksimalkan, tapi kita juga memaksimalkan SDM-nya gitu. Iya. Soalnya kan kalau misalnya Iya, iya. kalau misalnya ada kuotanya tapi SDM-nya nggak mampu melakukan Benar, itu kan benar. rugi juga kuotanya kan. Jadi kan gini ya, kita perusahaan itu profesional. Hmm. Jadi mereka merekrut teman-teman disabilitas itu jangan sampai ada tanda kutip karena Kasihan dan lain-lain. kasihan. Ya, ya. Jangan seperti itu gitu. benar. Saya paling nggak suka begitu. Jadi memang dia itu diterima karena memang ada Kemampuan. Kompetensinya. Betul. Kalau kita lihat lulusan SLB doang, mungkin hanya dasar aja ya, kompetensi dasar. Makanya di situ kita berpikir, oh kita bikin aja satu sekolah vokasi atau kampus. Nanti di situ kita ajarkan lebih spesifik lagi, pengkhususan lagi dia mau jadi apa gitu. Nah disitulah kita kasih pelatihannya supaya perusahaan pun enak gitu. Ya, tanpa ragu lah. Bener. Makanya di sini kan di rencana kita nanti di sekolah itu mungkin sekolahnya hanya 1 tahun, 6 bulan di kelas, 6 bulan lagi praktek. Magang lah di Nah, mana-mana. magang sama kayak kita. Nanti kalau di magangnya itu kita juga yang menyalurkan mau kemana Iya, gitu, iya, magangnya kemana. Kalau misalnya pada saat magang itu disangka bagus sama perusahaan, mau di hire juga Nggak masalah nggak kan. masalah, itu malah lebih bagus kan. Iya, iya, iya. Itu Gitu. pas di masa magangnya itu bakal tetap Awasi. ya nggak sih dievaluasi, kayak dipantau lagi. Itu udah dari- diawasi maksudnya. Hah? Diawasi. Oh, diawasi. Ya mulai debat lagi. Kita tuh nggak cocok. Ya tetap lah kita awasi. Artinya sebenarnya niat kita tuh sampai dia itu dapat pekerjaan, sampai dia benar-benar dapat pekerjaan, benar-benar mandiri. Kalau nggak kerja dia buka usaha apa Setidaknya gitu. ya. Makanya saya bilang ini harus semua tuh terkoneksi dari semua program. Holistik. Seandainya dia nggak kerja, artinya nggak masuk ke perusahaan, dia bikin usaha, kan ada bina UKM. Ya. Kayak holistik Gitu. dia semua jadi satu. Dari bina UKM itulah nanti kita membina dia lebih dalam lagi untuk membuka UKM. Ya. Terus ada permodalan di situ atau apa. Bisa jadi konten kreator juga nanti kan. Mungkin siapa bisa tahu. kerjasama dengan teman-teman di sini kan. Iya, gitu. bisa. Kan ada tuh yang Ya fotografi itu yang dah. Makanya mau masuk ke sana sekarang obrolannya soalnya kan banyak aku lihat sekarang tuh, aku kan nggak tahu nih apa-apa aja yang disebut disabilitas. Saya biar nggak salah ngomong itu loh. ya. Kalau di TikTok tuh kita lihat sekarang udah banyak kayak yang apa namanya? Itu kan tangannya. lebih ke fisik ya. Jadi disabilitas itu yang juga ada yang tickling ke tuh, mental juga. Yang tickling itu masuk disabilitas. Yang kayak gitu-gitu loh, kayak Oh, kaget. kaget. Tapi terus dia kaget. Oh iya, masuk ke disabilitas. Nah, itu di TikTok bikin kayak rame kali gini ya loh, apa namanya? Cuman dia Grafiknya lebih ke mentali atau apa gitu. Oh. Jadi kan ada disabilitas tuh ada yang ke fisik juga, ada ke mentalnya juga. Ada ke Down syndrome gitu, Oh, iya, kan, iya, Down ada syndrome. mentality itu. Nah, terus ada yang ke fisik kan hanya sebatas tangannya enggak Iya, iya. atau matanya lah atau apanya yang kurang gitu. Iya, iya, iya. Jadi banyak sih spesifikasi disabilitas itu. Disabilitas itu pun nggak harus hanya dia, bukannya gimana ya bahasanya. Jadi dia nggak hanya dari lahir kekurangan cacat gitu. Tapi ada juga yang memang normal kayak gini iya. terus kecelakaan, Iya, iya. dia jadi disabilitas juga. Nah jadi itu juga berpengaruh juga sih semua. Nggak hanya yang dari lahir gitu disabilitas itu. Jangan serius-serius lah. Iya, iya kan. Tapi enggak maksudnya Tapi gitu ya auranya kok. pengen bercandain Iya. aku deh. emang gitu. Ada terlewatkan di kepala tuh, tapi Kayak kemarin ini Ki, waktu kita ngomongin apa ya. mental health, plastik. Nah. Berapa kali tuh ada hal yang pengen 3 episode terakhir nih berat-berat gitu. Iya. Berat-berat manja. Tapi kayak agak ngeri-ngeri loh. Ngeri-ngeri sudah. Apa-apalah. Nah, soalnya kan ada beberapa orang ini Bli, maksudnya yang kalau kita ngomonginnya kayak gitu dikira apa namanya, kita tuh ngejek, padahal itu yang emang terjadi di sekitar itu loh. Ada juga statement yang bilang gini aja, padahal sih yang maksudnya aku nggak pelaku disabilitas lagi apa sih? Padahal dianya sendiri nggak Ya. ada ini ya, tapi orang yang sekitarnya ya, yang kayak baperan. kayak Dani Aditya tuh tau nggak?
yang stand up komedian tuh kan dia bilang Cang ngejek diriku sendiri nggak masalah kok, kalau Ki mau ngejek aku nggak apa-apa, aku orang mau temenan juga sama Ki gitu loh. Tapi orang-orang di sekitarnya tuh yang kayak ada yang ragu untuk ketawa, Gini, ada yang ngatain nggak bagus. yang hal kayak gitu tuh menurut saya gini. Jadi ada orang-orang mungkin di sekitarnya dia, entah itu keluarga atau saudaranya dia yang belum menerima kedisabilitasan orangnya itu teman itu atau saudaranya atau anaknya gitu loh. Makanya jadi baperan. Padahal si orangnya, si penyandangnya sendiri udah menerima dirinya gitu. Kayak si stand up comedy itu dia udah menerima dirinya dan mengejek dirinya, merosting dirinya sendiri kan. Nah, makanya banyak yang jadi baper kayak gitu karena yang orang sekitarnya belum menerima dia gitu. Malah mungkin menurut saya orang yang baperan itu malah yang memang sebenarnya mengejek lebih halus. Iya. Toxic positivity. Iya, apa sih gitu dah. Iya. Begitu. Banyak yang nggak inilah. Dari kemarin kita survei ke lapangan, teman-teman disabilitas itu banyak juga yang terkekang masih di rumah. Kalau yang di kota mungkin sudah ke sekolah ya, udah ke SLB atau enggak. Yang lain itu yang di kampung-kampung, di daerah-daerah itu masih ada di rumah, bahkan ada yang masih dikurung, nggak boleh keluar. Padahal menurut kita di teman-teman di yayasan, mereka tuh butuh loh interaksi gitu loh. Yang ada yang aneh, kalau teman disabilitas itu kita ajak ngobrol, kita kunjungi, besoknya lagi atau berapa bulannya lagi dia kenal kita loh. Kalau kita kunjungi. Ingat dia. Dia ingat karena mungkin karena ini nih pertama kali saya interaksi gitu. Iya. Jadi dia masih ingat di memorinya dia. Bahkan kalau kita datang, bahkan dia nyapa duluan gitu. Wih gitu. Iya betul, ada kayak gitu. Ada yang senyum gitu, tapi angkat tangan gitu ada. Gitu. Jadi sempat kita audiensi atau ngobrol sama orang tua, kenapa sih nggak di sekolahin gitu kan? Jadi banyak orang tua bilang kalau kita nganterin ke sekolah, siapa yang nyari kerja? Dilema toh. Kan, paham nggak? Bapak paham? Ya. Jadi kalau dia nganterin si anak ini kan nggak bisa ditinggalin kayak kita sekolah gitu kan, anterin, habis itu di SLB dia dijaga, diliatin gitu. Nah, tergantung mentalnya masing-masing gitu. Terus kalau concernnya ke situ siapa yang kerja uang gitu, karena keduanya kerja gitu kan. Dilema. Makanya kita dari hal-hal seperti itu kita mau ngasih solusinya apa gitu. Di sekolah ini kan kita nantinya mau ada asrama gitu. Iya, antar jemput. Kalau bisa semua antar jemput supaya teman-teman itu memang benar dikasih pendidikan gitu. Kalau nggak kita punya mobile atau transportasi untuk antar jemput, ya kita kerjasama aja sama Gojek. Benar sih. Itu sama Grab. Iya kan? Sama yang baru tuh aja. Apa? Aja. Maxim. Iya. Enggak boleh. Siapa tahu kan mau gitu misalnya mereka kerjasama nanti per bulan berapa kita bayarnya atau bagaimana, atau dari Gojeknya sendiri atau dari pakai jadi program CSR-nya Gojek juga kan. Betul, kan itu bisa juga kan. Nah, jadi sebenarnya nggak ada masalah juga. Di sini tuh ada gini nggak sih penguatan mental untuk mereka kayak. Nah, kalau penguatan mental itu sebenarnya ya gimana ya? Satu, masyarakat butuh, dan harus sebenarnya masyarakat itu harus mendukung mereka. Yang kedua keluarga gitu. Terus yang ketiga ya kalau kita masuk masyarakat juga ya, atau NGO yang lain atau perusahaan juga, itu memang harusnya mendukung atau mensupport teman-teman disabilitas itu gitu. Jadi nggak hanya si keluarga yang punya beban, pemerintah pun sebenarnya itu punya andil ya. Iya, harus punya andil dan harus banget gitu. Makanya di yayasan ini kita mencoba untuk nggak harus 100% kita menghandle semua, nggak 1% aja. Itu udah banyak banget gitu. Karena teman-teman disabilitas itu kan lumayan ya, dan pengkhususan kita untuk komunikasi sama dia, memberikan pengajaran sama dia itu memang khusus banget, gak semuanya bisa gitu. Makanya
ya mudah-mudahan dari program ini 1%-nya itu berguna lah buat teman-teman. Kayak bisa jadi pembuka jalan atau jembatan juga. Iya. Iya, dan ini juga sih kita nggak mau ngasih putus, artinya banyak teman-teman yang komunitas-komunitas juga ikut bersumbangsi di sana, memberikan sembako segala macam buat teman-teman disabilitas, tapi kan beli putus. Iya, iya. Beli putus, artinya ngasih putus gitu. Iya. Nggak ada kelanjutan apa. Iya, makanya kita ngasih skill ke mereka supaya bisa dipakai terus-terusan Bisa sama dia. diputar lagi lah. Gitu. Bahkan nanti dia yang ngasih orang lain. Benar, benar, benar. Siapa tahu kan ada yang sukses dari situ. Amin, amin. Gitu. Begitu sih, Bro. Gimana? Sangat Berat ya? Berat. sangat inilah obrolan kita hari ini ya. Maksudnya pengen Episode ketiga yang gini nih. yang cukup berat dan cukup apa namanya bisa membuka pikiran kita lah Iya sih. untuk teman-teman yang masih ngelihat anak disabilitas tuh kayak dipandang sebelah mata gitu loh. Padahal mereka juga punya potensi, tapi kita belum tahu aja kan. Cukup tercerahkan. Cukup tercerahkan, benar banget. Kayak Ustadz. Iya. Wih, kebetulan kenalkan Ustadz Tata. Oh, iya. Ustadz Tata. Ustadz Allah. Closing. Itu tadi obrolan kita bersama beli Gung Indra. Indra Dari BBB, BBB. Jangan. Bukan bintang biasa, apa namanya? tapi Bahtera Bina Bineka. Bineka, benar. Itu aja episode keberapa sekarang, Gus? Ke-6 atau ke-7? Ketujuh. Ke-7. Ya, soalnya saya yang edit. Oh iya. Nama filenya tuh 10 episode dulu biar nggak lupa. Saya lupa. Episode ke-7 di Masa Ngorta hari ini saya penggantinya Chris Saya orang tetap di Masa Ngorta. dan beli bintang tamu. Ya, bintang tamu ya. Pamit undur diri. Dadah. Dah.